Selamat pagi, hari ini kelompok kami akan melakukan critical review journal dalam bentuk video dengan jurnal yang berjudul Strategi Pengembangan Destinasi Pariwisata Budaya, studi kasus di kawasan situs Trowulan sebagai pengembangan pariwisata budaya di Kabupaten Mojokerto. Perkenalkan, nama saya Doa Yuganitri dari kelas MKPA semester 3. Di sini saya akan membahas dua bagian, yaitu bagian abstrak dan bagian pendahuluan. Di bagian abstrak menjelaskan mengenai salah satu hal yang dapat dikembangkan dalam bidang pariwisata, yaitu keberagaman budaya. Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur ini memilih kawasan Trowulan menjadi salah satu kawasan untuk mengembangkan pariwisata budaya. Namun, ada beberapa kendala dalam mengembangkan pariwisata budaya di daerah tersebut, seperti kurangnya kerjasama antar stakeholder, kurangnya keterlibatan masyarakat, kurangnya sarana dan prasarana penunjang pariwisata, serta kurangnya promosi mengenai daya tarik wisata. Maka dari itu muncullah sebuah upaya dalam pengembangan pariwisata budaya di kawasan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis eksploratif, di mana hasil data tersebut berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data hasil tersebut nantinya akan berupa sebuah strategi pengembangan pariwisata budaya di kawasan Trowulan. Bagian yang kedua yaitu bagian pendahuluan, di mana di dalam pendahuluan ini saya menemukan 5 poin penting, yaitu pengertian pariwisata, potensi wisata, kawasan Trowulan, permasalahan, serta upaya yang dapat dilakukan. Untuk pengertian pariwisata sendiri merupakan berbagai macam hal yang berhubungan dengan kegiatan wisata yang didukung dengan berbagai macam fasilitas serta layanan atau jasa yang disediakan oleh pemerintah, pengelola maupun masyarakat lokal. Untuk Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur ini memiliki banyak sekali potensi lebih ke alam, namun sangat relatif rendah terhadap pariwisata budaya. Maka dari itu, Kabupaten Mojokerto memilih kawasan Trowulan menjadi salah satu kawasan untuk mengembangkan pariwisata budaya. Karena kawasan Trowulan ini merupakan dan termasuk ke dalam kawasan KSPN, yaitu kawasan strategis pariwisata tingkat nasional, dan memiliki keunggulan di dalam bidang artefak dan merupakan bagian dari Kerajaan Majapahit. Untuk itu, kawasan Trowulan ini dianggap dapat mengembangkan pariwisata budaya di Kabupaten Mojokerto. Namun, ada beberapa permasalahan yang menyebabkan kawasan tersebut tidak dapat dikembangkan, seperti kurangnya kerjasama antar stakeholder, kurangnya sarana dan prasarana, serta kurangnya keterlibatan masyarakat. Maka dari itu, muncullah sebuah upaya yang dapat dilakukan atau strategi untuk mengembangkan pariwisata budaya di daerah tersebut, seperti pengemasan paket wisata dalam bentuk wisata minat khusus, yang kedua pembentukan badan pengelola, yang ketiga pengembangan lebih dalam mengenai sarana dan prasarana, serta pembentukan SDM yang lebih baik. Nama saya Nikade Rayusari dengan NIM 19221013. Hari ini saya akan menjelaskan tentang kajian pustaka yang ada di dalam jurnal yang telah kelompok saya review. Poin yang pertama yakni konsep kepariwisataan. Istilah kepariwisataan merupakan gabungan atau cakupan dari istilah lain sebelumnya, seperti istilah wisata, pariwisata, dan kepariwisataan. Kepariwisataan sendiri merupakan keseluruhan kegiatan wisata yang dilakukan oleh wisatawan dengan dilengkapi oleh fasilitas dan infrastruktur yang telah disediakan oleh stakeholder pariwisata. Adapun unsur yang paling utama dalam kepariwisataan yakni daya tarik wisata. Objek daya tarik wisata atau yang disebut dengan ODTW yang dijelaskan oleh Hadi Wijoyo 2012 sebagai suatu bentukan dan fasilitas yang saling berhubungan dan menjadi alasan atau sebab wisatawan mengunjungi suatu objek wisata atau tempat tertentu. Objek daya tarik wisata dibedakan menjadi 3, yakni objek wisata alam, lingkungan atau ekowisata, objek wisata sosial budaya, dan objek wisata minat khusus. Selanjutnya, poin yang kedua yakni konsep pariwisata budaya. Sile Berbeck dalam Damanik 2013 mendefinisikan bahwa pariwisata budaya sebagai kunjungan yang dari luar destinasi yang didorong oleh ketertarikan pada objek-objek atau peninggalan sejarah, seni, ilmu pengetahuan, dan gaya hidup yang dimiliki oleh kelompok masyarakat, daerah, ataupun lembaga. Sedangkan Christine Ningrum 2014 mendefinisikan bahwa pariwisata budaya sebagai wisata yang di dalamnya terdapat aspek atau nilai budaya,
mengenai adat istiadat masyarakat, tradisi, keagamaan, dan warisan di suatu daerah tersebut. Selanjutnya yakni tentang pengembangan destinasi pariwisata. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, daerah tujuan wisata yang selanjutnya disebut dengan destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang spesifik berada dalam satu atau lebih daerah atau wilayah administratif yang di dalamnya terdapat kegiatan pariwisata dan dilengkapi dengan ketersediaan daya tarik, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait. Menurut Cooper dan kawan-kawannya dalam Sunario 2013 menjelaskan bahwa kerangka pengembangan pariwisata memiliki beberapa komponen. Di antaranya, yang pertama objek atau daya tarik wisata atau atraksi, yang kedua aksesibilitas, yang ketiga amenitas, yang keempat fasilitas umum atau ancillary service, yang kelima kelembagaan atau institusi. Saya Pauline Avincia akan menjelaskan tentang kajian pustaka bagian aspek 4A dan kelembagaan pariwisata. Jadi aspek 4A ini berupa attraction, accessibility, amenities, dan ancillary service. Yang pertama adalah attraction. Attraction atau atraksi ini merupakan modal atau sumber kepariwisataan untuk sebuah atraksi wisata atau objek pariwisata. Nah, atraksi ini mempunyai 3 modal. Atraksi wisata itu mempunyai 3 modal, yaitu natural resource atau alami, atau atraksi wisata yang alami, terus atraksi wisata budaya, dan atraksi wisata buatan. Lalu modal kepariwisataan juga dapat dikembangkan menjadi atraksi wisata in situ atau ex situ. Lalu atraksi wisata juga bisa dibedakan lagi menjadi atraksi penahan, atraksi penangkap wisatawan. Lalu yang kedua adalah accessibility. Accessibility ini menurut Sunario itu merupakan aksesibilitas pariwisata yang dimaksudkan sebagai segenap sarana yang memberikan kemudahan pada wisatawan untuk mencapai suatu destinasi maupun tujuan wisata terkait. Lalu kalau menurut Frank Sunario pada 2013 itu faktor-faktor yang penting dan terkait dengan aspek aksesibilitas wisata itu meliputi petunjuk arah, bandara, terminal, waktu yang diperlukan untuk menempuh atraksi wisata, lalu biaya perjalanan dan frekuensi transportasi untuk menuju atraksi wisata tersebut. Lalu yang ketiga adalah amenities. Amenities ini menurut Sugiyama tahun 2011 itu merupakan serangkaian fasilitas untuk memenuhi kebutuhan akomodasi seperti tempat penginapan, penyediaan makanan dan minuman, tempat hiburan, serta tempat-tempat perbelanjaan dan yang lainnya. Lalu yang keempat adalah ancillary service. Ancillary service ini adalah ketersediaan sarana dan fasilitas umum yang digunakan oleh wisatawan serta mendukung terselenggaranya kegiatan wisata seperti bank, ATM, terus telekomunikasi, rumah sakit, dan sebagainya. Namun menurut Sugiyama pada tahun 2011, ancillary service itu juga mencakup keberadaan sebagai organisasi untuk memfasilitasi dan mendorong pengembangan serta pemasaran kepariwisataan. Nah, untuk kelembagaan pariwisata dijelaskan dalam UU Kepariwisataan Nomor 10 Tahun 2009, kelembagaan pariwisata itu adalah sebagai keseluruhan institusi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, serta swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, mekanisme operasional, serta regulasi yang terkait dengan kepariwisataan. Nah, kelembagaan pariwisata sendiri mempunyai peran dan fungsi, dan menurut Sunario, peran dan fungsi
kelembagaan pariwisata atau komponen pelaku usaha serta pemangku kepentingan pengembangan pariwisata itu adalah pemerintah pusat maupun daerah, swasta atau industri. Yang ketiga adalah masyarakat pariwisata sendiri. Nah, kalau pemerintah pusat atau daerah itu mempunyai fungsi utama sebagai regulator yang menentukan norma atau standarisasi kepariwisataan, lalu manajemen pengembangan pariwisata, lalu fasilitator dalam program promosi serta pemasaran kepariwisataan nasional. Dan yang terakhir adalah pengembangan destinasi pariwisata oleh KPPN. Nah, kalau fungsi pemerintah daerah provinsi itu adalah melakukan promosi dan pemasaran kepariwisataan provinsi, di mana peran utama Pemda atau kabupaten atau kota ini adalah bekerja sama dengan pemangku kepentingan lain, menyusun peraturan daerah, kabupaten atau kota yang pastinya, lalu mengimplementasikan apa yang sudah disusun dalam peraturan daerah tersebut. Lalu yang kedua adalah swasta atau industri pariwisata. Jadi peran yang harus dilakukan oleh swasta atau industri pariwisata itu menurut UU nomor 10 tahun 2009, organisasi swasta atau industri pariwisata ini adalah orang atau sekelompok orang pengusaha yang menjadi penyedia barang dan atau jasa untuk memenuhi kebutuhan wisatawan serta penyelenggaraan kegiatan pariwisata. Lalu untuk yang kedua adalah lembaga swasta itu mempunyai lembaga swasta tersebut antara lain adalah BPPI atau Badan Promosi Pariwisata Indonesia dan Badan Promosi Pariwisata Daerah BPPD. Nah, yang kedua adalah Gabungan Industri Pariwisata Indonesia yang keanggotaannya terdapat unsur-unsur yang terdiri dari pengusaha pariwisata, asosiasi usaha pariwisata, dan yang lainnya. Lalu yang ketiga adalah masyarakat pariwisata sendiri. Jadi masyarakat yang berdomisili, yang berada atau tinggal di sekitaran daerah objek pariwisata atau atraksi wisata ini memegang peranan yang sangat penting juga karena masyarakat pariwisata ini sebagai pelaku usaha atau tenaga kerja dan sebagai tuan rumah dalam menyelenggarakan kegiatan kepariwisataan di suatu destinasi. Perkenalkan, nama saya Felix Siap, NIM 19221020. Di sini saya akan membahas tentang metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan potensi daya tarik wisata yang menjadi keunikan di kawasan situs Triwulan tersebut. Di jurnal kali ini dia menggunakan penelitian eksploratif dan pendekatan kualitatif. Teknik yang digunakan dengan melakukan observasi dan wawancara semi terstruktur dan masyarakat setempat, dokumentasi secara langsung ke lapangan, dan penelitian langsung di kawasan situs Trowulan di Kabupaten Mojokerto. Situs penelitian berada di Balai Pelestarian Cagar Budaya di Provinsi Jawa Timur, di bawah naungan dari Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Kepariwisataan Kabupaten Mojokerto dan kawasan situs Trowulan itu sendiri. Fokus penelitian yang terkait dengan strategi pengembangan destinasi pariwisata ini meliputi dengan potensi daya tarik wisata dari kawasan tersebut, aspek 6A yaitu aksesibilitas, amenities, ancillary service, atraksi dan lainnya, dan kesiapan dan peran kelembagaan dalam pengembangan pariwisata di kawasan tersebut, dan faktor pendorong serta penghambat dalam pelaksanaan strategi pengembangan kawasan tersebut. Sekarang di hasil dan pembahasan gambaran umum Trowulan. Trowulan merupakan sebuah
kecamatan yang berada di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Atmojo dalam Sadilah. Secara administrasi, situs Trowulan berada di wilayah Kecamatan Trowulan dan Kecamatan Soko, Kabupaten Mojokerto, serta di Kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang, 10 km dari kota Mojokerto dan 55 km dari kota Surabaya. Kecamatan Trowulan ini terdiri dari 5 desa, yaitu Desa Sentonorejo, Desa Trowulan, Desa Mojijong, Desa Temon, dan Desa Jasipasar, yang terdapat kandungan situs bekas peninggalan dari Kerajaan Majapahit. Dan potensi daya tarik yang ada di situs kawasan Trowulan ini yakni yang dapat dilihat seperti peninggalan-peninggalan dari Kerajaan Majapahit seperti artefak kolam pertitaan, makam kuno, sumur kuno, candi-candi, gapura. Sedangkan sesuatu yang dapat dilihat yaitu kita dapat melakukan sesi foto di area sekitar tersebut, dan melihat batik khas daerah tersebut dan proses pembuatan patung Cor Kuningan, dan sesuatu yang dapat dibeli di daerah sekitar yaitu seperti kerajinan patung Cor Kuningan, kerajinan terakota, lalu tas pernak-pernik dan kaos yang dijual di area sekitar destinasi tersebut. Sekian dari saya. Halo, perkenalkan nama saya Ida Ayukade Cintiawati, NIM 19221012 dari MKPA semester 3. Di sini saya akan membahas mengenai hasil dan pembahasan dari jurnal kami, yaitu Strategi Pengembangan Destinasi Pariwisata Budaya. Hal pertama yang akan saya bahas yaitu ketersediaan aspek 3A dalam pengembangan kawasan situs Trowulan ini. Yang pertama, itu adalah adanya aksesibilitas, di mana aksesibilitas dapat memudahkan wisatawan untuk menuju ke lokasi wisata, meliputi sarana transportasi, petunjuk arah, bandara, stasiun, atau terminal jalanan. Namun dari masing-masing pemberhentian di situs Trowulan ini masih belum ada transportasi khusus untuk menuju ke kawasan situs Trowulan ini, sehingga wisatawan yang tidak menggunakan jasa travel itu mengalami kesulitan dan kesusahan untuk mengakses situs Trowulan ini. Selain itu juga petunjuk arah juga masih perlu diperbaiki di dalam situs Trowulan ini. Yang kedua itu ada amenities, di mana untuk amenities sudah tersedia namun masih minim sehingga masih perlu adanya pengembangan. Yang pertama itu hanya terdapat kurang lebih 5 penginapan di sekitar situs Trowulan ini, dan jumlah ini masih jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah penginapan yang ada di Pacet maupun di Trawas. Yang kedua itu terdapat 6 rumah makan cepat saji ataupun 6 rumah makan tradisional yang ada di sekitar situs Trowulan ini. Itu juga masih perlu dikembangkan. Selain itu juga ketersediaan toko souvenir untuk situs Trowulan ini sudah cukup. Tetapi lokasi letak dari toko souvenir ini yang masih jauh itu menyebabkan wisatawan tidak dapat menjangkau lokasi dari toko souvenir ini karena letaknya tidak strategis. Yang terakhir itu adanya ketidaklengkapan adanya pusat informasi ataupun money changer dan lain-lain, itu juga masih perlu dikembangkan di situs Trowulan ini. Dan untuk yang terakhir itu adalah ancillary service, di mana ketersediaan fasilitas umum di kawasan situs Trowulan yang mendukung ini juga masih minim, masih perlu dikembangkan. Yaitu contohnya ada rumah sakit yang hanya berupa klinik ataupun puskesmas. Yang kedua itu masih ada fasilitas bank dan ATM yang hanya berada di lokasi tertentu, di titik-titik tertentu.
Yang terakhir itu sudah ada pos keamanan, namun untuk petugas secara khusus seperti polisi wisata dan lain-lain itu masih kurang di situs Trowulan ini. Oke, kita next kesiapan dan peran kelembagaan dalam pengembangan kegiatan pariwisata di kawasan situs Trowulan ini. Oke, yang pertama itu ada kelembagaan dari unsur pemerintah, di mana adanya kerjasama antara Dispora Budpar Kabupaten Mojokerto dan BPTP Jawa Timur. Yang kedua, adanya kelembagaan dari unsur swasta, di mana ada dibentuknya Badan Promosi Bapro yang bertugas untuk mempromosikan objek wisata dan daya tarik wisata di Kabupaten Mojokerto ini. Yang ketiga, adanya kelembagaan dari unsur masyarakat ini gitu. Namun masih belum ada Pokdarwis di kawasan situs Trowulan ini. Jadi masih hanya ada Save Trowulan, Genta Majapahit, ataupun Gerakan Cinta Majapahit. Hanya ada seperti itu saja. Untuk Pokdarwis sendiri itu masih belum ada. Untuk rekomendasi dan saran sendiri dari kelompok kami itu merekomendasikan penulis lebih memberikan spesifikasi identifikasi paket wisata, apa yang seharusnya cocok, apa yang seharusnya unik untuk ditawarkan ke wisatawan sendiri hingga mereka mau mengunjungi situs Trowulan ini. Selain itu juga karena dari judul jurnal ini adalah pariwisata budaya, maka dari itu sebaiknya lebih ditekankan mengenai budaya yang ada di situs Trowulan ini. Karena yang kami dapat tangkap, jurnal ini hanya membahas secara umum saja. Selanjutnya, sebaiknya penulis lebih merekomendasikan daya tarik wisata untuk menambah minat wisatawan mengunjungi situs Trowulan ini. Apa sih daya tarik wisata yang lain yang dapat dilakukan ataupun dapat menarik wisatawan untuk mengunjungi situs Trowulan ini? Dan yang terakhir, menurut kami terdapat beberapa penjelasan yang kurang ataupun kurang spesifik mengenai kelebihan ataupun keunikan dari situs Trowulan ini, sehingga bisa menambah daya tarik wisata yang ada di situs Trowulan ini. Baik, segitu saja presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih.